Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwiaryani dengan NPM 5019181. Saya dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen-elemen kurikulum, yakni standar penilaian dan standar proses. A. Pengertian standar proses. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahap langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif sehingga beberapa target atau kriteria mengenai potensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Maka dari itu, pada proses penerapan atau taktis pelaksanaan pembelajaran, setiap satuan pendidikan dituntut untuk mampu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan dengan semaksimal mungkin, serta penilaian proses pembelajaran bisa diarahkan untuk meningkatkan efisien dan aktivitas tercapaian potensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. B. Prinsip-prinsip standar proses. Yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses berbagai penguatan menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggu menuju dua pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, dening kata dan keseimbangan keterampilan fisikal hard skill dari keterampilan menuju soft skills. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemampuan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa siswa dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan 14, penguatan dan perbedaan individual latar belakang budaya peserta didik. C. Teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes observasi, penguatan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik potensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, teknik tes berupa tertulis, tes lisan, dan tes praktek atau tes kinerja. Yang ketiga, teknik observasi dan pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kegiatan penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan proyek. Yang kelima, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik untuk persyaratan. Keenam, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. D. Bentuk-bentuk penilaian. Yang pertama, bentuk penilaian oleh pendidik. Yang kedua, bentuk penilaian oleh unit didik. Yang ketiga, bentuk penilaian oleh pemerintah. F. Fungsi standar penilaian. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam mengajarkan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.